sore sahabat-sahabat, jumpa kembali dengan kita pemuda yang selalu riang gembira dalam berkhidmat bersama coklat kita. Di sini sudah hadir wakil ketua madrasah. Kalau di Ansor itu ada wakil kepala madrasah atau yang biasa kita sebut sebagai wakil ketua bidang kaderisasi, sahabat Farhan atau yang biasa disebut Gus Farhan. Gus, Ansor ini walaupun di tengah pandemi tapi kaderisasi masih terus berjalan. Nah, coba jelaskan ke kami apa motivasi dari kaderisasi ini di tengah pandemi kok masih tetap kaderisasi gitu. Ya, nah itu coba silakan Gus. Ya, terima kasih Kang Sekjen. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih Kang Sekjen atas waktunya. Perkenalkan dulu, nama saya Farhan. Saya dari Desa Dukuh. Alhamdulillah di pimpinan cabang saya dipercaya sebagai wakil sekretaris kaderisasi ataupun wakil kaderisasi. Dan di sini perlu diketahui Kang Sekjen dan Ayah Jun dan Kang Haji Nuh, ini kaderisasi kita sudah berjalan 2 kali dan ke depan insya Allah di tanggal 19 Sudah 2 kali ya berarti ya? Iya. Yang pertama di mana tuh? Yang pertama kita di Februari Kang. Februari itu di Kecamatan Sindang. Oh, di Sindang. Karena ada rasa penting. Unsur geraknya Ansor itu adalah yang pertama masif itu harusnya adalah di kota. Di kota. Betul. Jantung. Karena saya menganalisa dari kebutuhan Ansor itu di kota itu malah tidak aktif. Betul. Itu. Dan itu yang harus kita gerakan dan ini menjadi misi kaderisasi kami. Kemudian sekarang kaderisasi yang pertama adalah Februari di Sindang itu dilaksanakan sebelum pandemi. Ya. Meskipun dalam jangka waktu yang lama, alhamdulillah kesetiaan dan loyalitas kader-kader gerakan Ansor terus terjalin sehingga kaderisasi juga terus berjalan dengan masif dan kondusif. Kemudian di Februari setelah berakhir kita puasa dulu untuk kaderisasi kan. Oh, ada puasanya. Meskipun di timeline kami di kaderisasi sudah padat. Semua PAC rata-rata menanti untuk ikut kaderisasi. Karena waktu itu begitu selesai kaderisasi, besoknya langsung PSBB. PSBB. Betul. Pemerintah langsung menutup. Ini kita buat galau juga ini sebenarnya. Galau jadinya. Kami ini akhirnya sudah klimaks untuk ikut kaderisasi, sudah banyak. Dan insya Allah pada periode ini kita kaderisasi akan lebih masif lagi dengan jumlah yang kuantitas yang banyak, kemudian jumlah kaderisasi yang rentetan panjang. Dan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat PAC yang bisa meluangkan waktunya sehingga menjadi panlok di kaderisasi. Dan saya tanyakan begini, Pak Ketua Kaderisasi, dalam masa pandemi ini ada aturan tidak dari PP tentang protap kesehatan, karena kaderisasi yang sebelum PSBB ini kan Ya. itu kurang lebih 100 sampai 150 peserta. Betul, ya. Apakah dalam masa pandemi ini dibatasi Ya. dengan pakai protap kesehatan? Ya. Apakah mereka menginap atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Jadi Gugus tugas yang bertanya. Oh, iya, siap. Perlu lapor juga ini Pak Ketua untuk alur kita dalam kaderisasi menjelang PSBB ataupun untuk pandemi ini. Kita betul yang pertama yang harus kita jaga adalah protokol kesehatan. Setiap sebelum masuk kemudian kita siapkan hand sanitizer, kemudian kita juga jaga jarak dan harus menggunakan masker. Sahabat-sahabat yang nanti PKD 3 juga jangan lupa menggunakan masker. Wajib. Karena ini adalah kita mengikuti sami'na wa ta'na terhadap keputusan pemerintah. Dan itu juga sebagai langkah kita untuk memerangi dan menjadi sang juara dalam COVID-19 ini. Jadi betul kita kewajiban salah satu kita adalah mengikuti protokol kesehatan. Mengenai tentang peserta, ini banyak peserta yang kami tolakin. Jadi banyak yang kami tolak pada PKD 2 itu adalah sejumlah yang terdaftar 120 orang. PKD 2. PKD 2, ya PKD 2 itu pada bulan Juni atau Juli atau Juni ya. Pada bulan Juni ini PKD 2 karena sudah masuk dalam masa pandemi, kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kapasitas ruangan juga. Ini kita laksanakan sebanyak 50 saja, tidak berlebih. Karena jarak 1 meter juga sangat dibutuhkan.
Dari ruangan juga itu kita setiap kaderisasi juga kita lihat ruangannya dulu. Kita cek dulu ruangannya bisa tidak mengikuti protokol kesehatan. Kalau tidak ya kita pending sampai masa pandemi ini selesai. Berarti pada waktu di PKD 2 itu 50% lebih itu lah. 50 lebih. Makanya di PKD 2 yang tidak terdaftar ataupun kita tolak dari jumlah peserta yang sudah offset ini, kita masukkan ke PKD 3. Di PKD 3 juga ini sudah masif juga ternyata. Terdaftar sudah sampai sekarang itu 75 orang. Luar biasa ini kami mohon maaf sahabat-sahabat sekalian dari kaderisasi apabila sahabat-sahabat yang ikut PKD juga tidak kami ikut sertakan ya, karena tadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah instruksi arahan dari PP Ansor, biasanya kaderisasi tetap dijalankan tapi mengikuti protokol kesehatan. Jadi maksimal kita dari ruangan di Kecamatan Jatibarang nanti PKD 3 ini adalah tetap maksimal adalah 50 peserta, tetap 50. Mengenai tentang nginep dan tidak, ini juga kita padatkan menjadi padat yang sangat luar biasa. Kita akan berjalan rundown kegiatan kaderisasi ini sangat padat. Setelah materi ini langsung materi lagi, sehingga insya Allah kita dalam satu hari ini sampai malam, dari tanggal 19 pagi sampai malam itu kita sudah penuh supaya ada pemadatan dari materi, sehingga nanti anjuran dari kecamatan masing-masing juga sama, tidak boleh menginap. Jadi gitu, mohon laporan Pak Ketua Satgas ya, Satgas Covid. Jadi itu kaderisasi kan. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan sehingga tetap kuantitas daripada gerakan pemuda Ansor ini tetap masif, dan tidak lupa juga refleksi daripada kaderisasi itu apa sebenarnya. Kesetiaan yang akan kita gumangkan di sini sehingga Ansor tetap bangkit, Ansor tetap bergerak untuk sama-sama membesarkan Nahdlatul Ulama. Itu kan. Ya, Sorban Channel. Ya, jangan lupa di subscribe ya. Nah itu penting gitu. Iya. Sok breaker nih, sok breaker nih.